أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والثاني طاهر مطهر مكروه استعماله في البدن. Nanti baca satu-satu. Wasani lan utawi kang kapingdo, bagian yang kedua dari pembagian air. Iku tohirun banyu kang suci, mutohirun tur kang nyucikaken, makruhun kang makruh istimalu apa ngegenahehu sani, maksudnya tohirun mutohirun makruhun fil badani ing dalam badan. Wasani lan utawi kang kaping do tohirun iku banyu suci, mutohirun tur kang nyucikaken, makruhun kang makruh apa istimalu ngegenahe hu asani atawa tohirun mutohirun makruhun. Pembagian air yang kedua ialah air yang suci dan mensucikan, akan tetapi makruh digunakannya. Ya, akan tetapi makruh digunakannya. Makruh menggunakannya itu fil badani, pada badan, pada tubuh, lafis saubi, bukan untuk pakaian. Nah, kategori badan di situ baik badan bagian luar ataupun badan bagian dalam. Badan bagian luar seperti untuk toharoh, wudu, mandi, istinja dan lain sebagainya, itu menggunakan air musyammas, air yang nomor 2 ini hukumnya makruh. Ataupun juga badan bagian dalam seperti untuk minum, penggunaan makruh dalam bagian air yang kedua ini ialah di dalam tubuh. Awas, di dalam tubuh. Lafis saubi, bukan ora fi ing dalam saubi dodot, baju, kain gitu. La ora fi saubi ing dalam dodot, pakaian. Dodot itu pakaian atau baju, sedangkan penggunaan air musyammas yang digunakan untuk pakaian hukumnya tidak makruh. Tapi kalau begini sih, kita nyuci pakai air musyammas, habis itu langsung dipakai sama kita, belum kering, suhu panasnya masih ada, itu pun makruh. Awas, itu juga makruh. Nanti kita bahas ya sedikit demi sedikit, dan juga kita bahas sedikit tuh di Hasya Bajurinya. Jadi pembagian air yang pertama itu adalah air yang suci, mensucikan, tapi makruh makruh digunakannya fil badani, itu makruh penggunaannya itu dalam tubuh, baik tubuh bagian luar seperti berwudu, atau juga mandi, atau juga istinja,
atau penggunaan badan dalam tubuh ini bagian dalam seperti minum, maka hukumnya juga makruh. Sedangkan lafis saubi tidak makruh hukumnya ketika untuk pakaian buat nyuci. Nanti banyak ya, dan lain sebagainya. Air yang suci dan mensucikan yang makruh digunakan tersebut namanya air apa? Wahuwal ma'ul musyammasu. Wahuwal ma'ul musyammasu wahuwa, dan adapun huwa asani. Asaninya itu maksudnya tahirun mutahirun makruhun. Iku al-ma'u banyu al-musyammasu kang den panasaken srengenge. Kang den panasaken srengenge, yang dipanaskan saja, yang dipanaskan di bawah terik matahari, namanya musyammas. Kang den panasaken srengenge, bahasa kitanya yang dipanaskan. Nah, air yang seperti tadi itu yang suci, mensucikan serta makruh digunakannya itu namanya air musyammas, yaitu air yang terkena terik matahari sampai panas. Ayil musakhanu bitaksiris syamsi fihi, tegese al musakhanu banyu kang den panasaken. Ay tegese al musakhanu banyu kang den panasaken bi kelawan oleh taksiri ngelabeti asyamsi srengenge. Bi kelawan taksiri oleh ngelabeti asyamsi srengenge. Tahu srengenge? Matahari. Ngelabeti itu apa? Taksir, pengaruh. Ya, taksir itu pengaruh, srengenge itu matahari. Gitu. Musakhon yang dipanaskan bahasa kitanya. Ayil musakhanu bitaksiri syamsi pihi, yaitu air yang terkena terik matahari sampai panas. Jadi maksud al musyammas itu ialah ayil musakhanu bitaksiri syamsi fihi, yaitu air yang terkena terik matahari sampai panas. Wa innama yukrahu syar'an, wa innama lan angin pastine. Wa innama lan angin pastine yukrahu den makruhaken apa ma'ul musyammas. Lan angin pastine yukrahu den makruhaken apa ma'ul musyammasu syar'an munggo syara. Jadi kemakruhan air musyammas ini dari segi agama. Bahkan bukan dari segi agama saja air musyammas ini dimakruhkan, dari segi kedokteran atau dari segi kesehatan juga hukum menggunakan air musyammas itu dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Jadi kemakruhan air ini pertama dari segi agama syara, yang kedua dari segi atau sudut pandang kedokteran atau kesehatan menggunakan air musyammas, air yang dijemur di bawah terik matahari yang sampai panas, hukum menggunakannya itu makruh
baik secara agama ataupun menurut pandangan kedokteran atau kesehatan. Tentunya bikutrin ing dalam pejajahan harin kang panas. Bikutrin ing dalam pejajahan daerah. Awas, pejajah itu daerah. Ing dalam pejajahan harin kang panas. Ya, di daerah yang beriklim ya, kemakruhan air ini di daerah yang beriklim panas atau di daerah yang beriklim tropis. Jadi kalau daerahnya beriklim sedang, daerahnya beriklim dingin, daerahnya beriklim sejuk, maka ini tidak dimakruhkan. Saya ulangi sekali lagi. Kemakruhan air musyammas ini berlaku untuk daerah tropis atau yang beriklim panas. Jadi kalau daerahnya beriklim tropis atau beriklim panas, maka menggunakan airnya pun hukumnya adalah makruh. Tapi kalau di daerah yang beriklim dingin, beriklim sedang, beriklim sejuk, maka tidak dimakruhkan. Itu pertama. Jadi yang bagian air yang kedua namanya air yang suci dan mensucikan, tapi makruh untuk digunakan, yaitu air yang dijemur di bawah terik matahari sampai panas. Pertama, yang kedua itu juga berada pada bikutrin harin, berada di daerah yang beriklim tropis atau beriklim panas. Fi ina'in muntabi'in, fi ing dalam ina'in wadah. Fi ing dalam ina'in wadah muntabi'in kang kepalu atau kang kecetak. Kang kepalu maksudnya yang terbuat gitu. Kang kepalu atau kang kecetak. Selanjutnya, air musyammas itu hukumnya makruh ketika air tersebut berada di tempat muntobi. Berada di tempat muntobi, wadahnya muntobi, yaitu bisa dipalu, bisa dicetak. Seperti apa? Besi, tembaga, atau timah gitu. Besi, tembaga, atau timah. Illa ina an-nakdaini li sofai jauharihima. Illa kecuali ina awadah an-nakdaini emas lan perak li sofai karena bersihe atawa beninge jauhari jirime wadah sajalah. Karena bersihe atau beninge wadah hima karone nakdain. Bagaimana kalau air musyammas itu berada di wadah yang terbuat dari emas ataupun perak? Hukumnya apakah sama dengan wadah yang terbuat dari muntabi'in? Oh, illa ina an-nakdaini li sofai jauharihima. Bahwasanya kalau tempatnya itu bukan muntobi,
tempatnya itu tidak dicetak seperti besi, seperti tembaga atau timah, melainkan tempatnya itu emas ataupun perak, maka hukumnya tidak makruh. Awas, hukumnya tidak makruh menggunakan air musyammas meskipun menggunakan tempat yang terbuat dari emas, dari perak dan emas, itu hukumnya haram tempatnya tuh, sebagaimana nanti yang akan kita bahas. Tapi menggunakan airnya yang berada di tempat emas dan perak itu tidak makruh. Bagaimana kalau tempatnya itu dari kulit, tempatnya dari kayu, tempatnya dari tanah liat? Apakah sama seperti muntabi? Hukumnya makruh juga itu air musyammas. Oh, kalau air musyammas itu adanya tempatnya itu terbuat daripada tanah liat, atau juga air musyammas itu tempatnya terbuatnya dari kulit binatang atau juga dari kayu, maka menggunakan air musyammas itu hukumnya tidak makruh. Wa idza baruda zalatil karahatu, wa idza lan ing dalam nelikane baruda adem apa maul musyammas, walan tatkala idza ing dalam nelikane baruda adem apa al musyammasu, mangka zalat hilang hilang al-karahatu apa sifat karahah. Maka zalat hilang al-karahatu apa sifat karahah. Ketika air musyammas itu telah hilang panasnya, menjadi sejuk, menjadi adem, menjadi dingin, atau kembali ke suhu normal, maka hilang juga kemakruhan dalam menggunakan air musyammas tersebut. Jadi wa idza baruda zalatil karahah, ketika air musyammas itu menjadi sejuk, adem, dingin, suhunya kembali normal, zalatil karahah, maka hukum makruh dalam menggunakan air musyammas itu menjadi hilang. Dalam tanda petik bahwa menggunakan air musyammas itu tidak makruh. Kemakruhan menggunakan air musyammas itu apa? Bahwa kemakruhan menggunakan air musyammas itu dapat menimbulkan penyakit kulit, ya, penyakit baros, belang yang sangat putih pada kulit, baros, belang yang sangat putih pada kulit, atau kusta, aliran darah pada kulit tersebut tertahan, tidak dapat bekerja dengan semestinya, sehingga kulit terasa mati dan termasuk aib yang dapat membatalkan pernikahan, sebagaimana pembahasannya akan kita bahas nanti di bab pernikahan. Jadi nyebabin penyakit kulit baros, yaitu belang yang sangat putih pada
Ya, pada kulit. Nah, kemakruhan menggunakan air musyammas ini, baik itu airnya sedikit ataupun airnya banyak. Air yang sedikit itu ialah air yang kurang dari 2 kula. Sedangkan air yang banyak itu adalah air yang airnya ada 2 kula atau lebih. Tetap hukumnya sama-sama makruh ketika apa? Ketika air tersebut menjadi musyammas. Waqtaron Nawawi adamal karahati mutlaqan. Waqtarolan milih an-Nawawi sapa Imam Nawawi. Waqtarolan milih sapa Imam Nawawi adamal karahati ing ora anane sifat makruh mutlaqan kelawan mutlak. Waqtarolan milih an-Nawawi sapa Imam Nawawi ing adamal karahati ora anane sifat makruh mutlaqan kelawan mutlak. Sedangkan menurut Imam Nawawi, menggunakan air musyammas itu hukumnya tidak dimakruhkan secara mutlak. Kenapa? Karena yang dijadikan sandaran beliau adalah hadis tentang air musyammas adalah hadis yang lemah menurut ulama ahli hadis. Jadi beliau berpendapat tidak makruh secara mutlak. Awas, tidak makruh secara mutlak, baik digunakan dalam tubuh bagian luar ataupun tubuh bagian dalam, baik baik berada di tempat yang terbuat dari muntobi ataupun emas dan perak, atau juga pokoknya tidak makruh secara mutlak, artinya boleh digunakan dan penggunaan air tersebut hukumnya tidak makruh. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudati. Wa yukrahu lan makruh aidan kelawan maning sama hukumnya makruh seperti ma'ul musyammasu. Apa? Syadidu banyu kang banget, as-sukhunati panase, banyu kang sanget panase, wal burudati lan banyu kang banget ademe. Wa yukrahu lan makruh aidon maning pada kelawan ma'ul musyammasu. Apa sing dimakruhaken? Syadidu apa banyu kang banget, as-sukhunati panase, wal burudati lan banyu kang banget ademe. Air yang terlalu panas dan juga air yang terlalu dingin itu hukumnya sama seperti dengan air ma'ul musyammasu, baik digunakan untuk tubuh bagian luar ataupun bagian dalam. Umpama digunakan tubuh bagian luar wudu, kalau air tersebut terlalu panas, wudu juga nggak bakal sempurna, kepanasan. Ataupun buat mandi, istinja dan lain sebagainya, atau juga digunakan untuk tubuh bagian dalam seperti minum, bikin kopi, teh dan lain sebagainya, maka menggunakan air yang terlalu panas dan terlalu dingin itu hukumnya sama seperti ma'ul musyammas, yaitu makruh di dalam menggunakan air tersebut.
makruh di dalam menggunakan air tersebut. Nanti kemakruhan air tersebut itu maksudnya air musyammas itu juga mencakup tempat yang tertutup atau terbuka. Tempatnya baik itu tertutup atau tempatnya terbuka. Kalau terbuka lebih lagi tuh, Mak. Kalau tempatnya terbuka maka kemakruhannya menjadi lebih. Apa alasannya? Sebab sengatan terik matahari langsung mengenai air tersebut. Itu kalau dari ngelihat dari sudut tempatnya, baik tempat itu tertutup ataupun tidak. Ingat tadi itu yang namanya muntobi, besi, baja dan lain sebagainya itu kan. Kalau umpama besi, kalau tertutup, baik dia tertutup ataupun terbuka, hukumnya sama-sama makruh. Tapi lebih makruh ialah ketika tempatnya terbuka. Awas, tempatnya terbuka. Tapi bagaimana kalau air musyammas itu digunakan atau dipakai untuk membuat makanan? Misalnya adonan roti. Makruh nggak tuh menggunakan air musyammas? Oh, kalau untuk membuat makanan seperti misalkan adonan roti, maka tidak dimakruhkan menggunakan air musyammas. Alasannya sebab biasanya kadar panas air musyammas tersebut bisa hilang sebab tercampur bahan-bahan makanan. Apakah kemakruhannya itu hanya untuk manusia sedangkan binatang tidak? Oh, sama saja kemakruhan menggunakan air musyammas tersebut bukan hanya saja untuk manusia, melainkan juga untuk hewan yang dikhawatirkan terkena penyakit baros. Seperti apa? Seperti kuda balak. Apa kuda balak? Kuda balak itu kuda belang hitam putih. Misal digunakan untuk memandikannya air musyammas tersebut kepada kuda balak, maka hukumnya adalah makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wasani kanal munasibu liqaulihi huna wasani an yakula fima taqaddama. Al-awwali qauluhu utawi pengendikane Kisyarih rupane wasani lapad wasani kana iku ana apa al-munasibu kang mantesi limaring qauli pengendikanane hi Kisyarih huna ing dalam kene-kene mahal rupane wasani lapat wasani sing ana sing mantesi iku an yakula yentah ngucap sapa Kisyarih fi ing dalem barang taqaddama kang dimin apa ma rupane al-awwali kang kawitan atau kang awal. Untuk pembagian air yang nomor 2 ini, apa air yang nomor 2? Tohirun, mutohirun, terus makruhun, istima. Awas, nanti disuruh baca. Ya, suruh baca satu-satu. Untuk bagian yang nomor 2 ini tentu yang lebih sesuai atau yang lebih al-munasib itu masuk pada pembahasan yang pertama, bukan pembahasan yang kedua.